Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Armor Yanqi segera berubah menjadi api dan menjadi gelang di telapak tangan Xiaoyan. Aku akan memberikannya kepadamu untuk disimpan sementara. Xiaoyan menyerahkannya kepada Ding Yu. Lebih baik Tuan Muda Shou menyimpan baju zirah berharga seperti itu bersamamu. Itu akan sangat berguna dalam pertempuran. Ding Yu melambaikan tangannya. Xiaoyan bersedia membiarkannya mempelajari harta karun seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mempercayainya. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku akan mengambilnya saat aku membutuhkannya. Xiaoyan bersikeras menyerahkan baju besi Yanqi kepada Ding Yu. Ding Yu menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh tekad dan akhirnya menerima baju besi itu. Ding Yu lalu meneruskan mengajak Xiaoyan berkeliling. Namun, Xiaoyan melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak akan mengganggunya lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ding Yu, Xiaoyan terus mengembara di alam dewa kuno. Terakhir kali, dia meninggalkan sejumlah besar sumber daya di dunia ini, membuat alam dewa kuno semakin seperti surga. Orang dapat dengan jelas merasakan energi langit dan bumi yang kaya di sekelilingnya. Kecepatan kultivasi di sini meningkat secara eksponensial, dan Akademi Dewa Kuno juga telah didirikan untuk melatih generasi baru orang-orang kuat. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang jenius akan muncul. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dunia Dewa Kuno mempertahankan siklus yang baik. Tetapi dengan ratu yang bertanggung jawab, tidak ada yang perlu terlalu khawatir. Saat Xiaoyan berjalan-jalan, Ye Beijing tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Hei, kamu mau kemana? Xiaoyan mengabaikan Ye Beijing karena dia berpakaian sangat aneh, dan dengan wajah cantiknya dia menjadi fokus mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Ye Beijing seharusnya membeli celana pendek di alam dewa kuno. Rok itu memperlihatkan kaki putihnya yang panjang, ramping, seperti batu giok hangat, dan lonceng emas kecil yang tergantung di tali merah di pergelangan kakinya, membuatnya tampak seperti gadis yang suka bermain. Senyum di wajahnya memancarkan kemurnian dan keaktifan yang hanya dimiliki oleh seorang gadis muda. Xiaoyan menatap wanita yang selalu berubah penampilan di sampingnya. Tampaknya dia tidak memiliki gaya tertentu. Dia bisa menjadi wanita manapun selama Xiaoyan menyukai gayanya. Untungnya, Ye Beijing memiliki rasa batas dan sangat memahami batasannya. Ketika Xiaoyan tidak berbicara, dia hanya akan duduk diam tanpa mengganggunya, sehingga orang-orang tidak akan merasa terganggu dengannya. Xiaoyan yang sedang berjalan di jalan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah seorang gadis berwajah ceria yang tidak diketahui berapa usianya. Ketika Ye Beijing melihat tatapan Xiaoyan, matanya tiba-tiba melebar, memancarkan kemurnian dan pesona yang hanya dimiliki oleh seorang gadis muda. Ada apa? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ye Beijing tercengang oleh tatapan Xiaoyan yang tiba-tiba. Bahkan suaranya menjadi seperti suara seorang gadis saat dia bertanya dengan takut-takut. Kau, bersikaplah lebih normal. Bagaimana kalau kita bicara? Xiaoyan berhenti di samping sebuah restoran. Sebenarnya, Xiaoyan masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Ye Beijing tidak memiliki motif tersembunyi. Jadi Xiaoyan hanya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan jawabannya. Ya, aku akan menemanimu berbicara. Ye Beijing melompat kegirangan seperti burung laut, bertepuk tangan berulang kali. Kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit, menatap Xiaoyan dengan senyum yang indah dan cemerlang. Kalau Xiaoyan belum bertekad dalam hatinya dan memiliki pemahaman yang relatif lengkap tentang Ye Beijing, tidak peduli betapa cantiknya dia, tujuan utamanya adalah mendapatkan tubuhnya, jadi dia tidak bisa gegabah. Setelah memasuki restoran, Xiaoyan memilih tempat duduk di dekat jendela di lantai 2. Ada cukup banyak orang yang datang dan pergi untuk minum dan makan. Secara logika, di dunia dewa kuno tidak ada seorang pun yang fana, jadi mereka tidak perlu makan. Namun keberadaan restoran memiliki alasannya sendiri. Sepanjang sejarah, manusia bukanlah monster, melainkan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Oleh karena itu, makan dan minum bukan lagi kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan spiritual. Ye Beijing bersikap bijaksana dan bersiap membantu Xiaoyan menuangkan anggur. Namun kali ini, Xiaoyan mengambil kendi anggur terlebih dahulu dan menuangkannya untuk Ye Beijing. Kali ini, aku punya pertanyaan. Jadi aku akan menuangkan anggur untukmu, kata Xiaoyan perlahan. Ruang di mana mereka berdua berada langsung berubah menjadi penghalang dan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar pembicaraan mereka.
rasanya sangat pribadi. Mata Ye Beijing berkedip karena emosi, dan dia tampak sangat senang setelah diundang oleh Xiaoyan. Mari kita bahas pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ini tentang divisi pengendali kehidupan. Kau tampaknya tidak terlalu peduli dengan mereka. Tetapi aku benar-benar ingin tahu topeng apa yang kau lihat itu. Bisakah kau memberitahuku tentang yang bermata 3? Tanya Xiaoyan. Wah, ternyata kau menguping pembicaraanku dengan wanita itu. Ye Beijing tiba-tiba berkata, tidak marah maupun geram. Itu hal yang bagus. Xiaoyan tidak menyangkalnya dan menghabiskan anggur di gelas itu dalam sekali teguk. Lupakan saja, siapa yang menyuruhku menyukaimu? Kalau itu pria lain. Ye Beijing membuat gerakan menyekal lehernya. Tetapi di balik penampilannya yang murni dan cantik, tindakan ini tampak sedikit lucu. Sebenarnya, selain Zhang Mixi bermata 3, aku juga tahu. Mata Ye Beijing tertuju pada Xiaoyan. Pada saat ini, tangan Xiaoyan sangat mantap saat ia menuangkan anggur. Ia tidak tampak terkejut melihat Xiaoyan tanpa gejolak emosi. Ye Beijing mengangkat alisnya. Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya tenang. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang divisi pengendali kehidupan. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Sedangkan untuk organisasi itu, aku belum pernah melihat mereka mengambil tindakan. Ini pertama kalinya aku melihat mereka mengambil tindakan terhadapmu. Mereka pandai bermain dengan sebab dan akibat dan suka membuat rencana. Mereka tidak akan mengambil tindakan selama seluruh proses. Setidaknya, sejauh yang ku tahu, tidak pernah ada situasi seperti itu. Kamu jelas merupakan kasus yang istimewa. Ye Beijing juga mengambil gelas anggur sambil berbicara. Matanya penuh misteri dan dia merendahkan suaranya. Apakah kamu sedang dipermainkan oleh Zhang Mixi? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekarang, dia mengerti secara garis besar apa yang terjadi ketika Zhang Mixi mengambil tindakan. Topeng pusarannya tertinggal bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Masuknya dia ke pertemuan itu sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi, mungkinkah demi mempermainkan Xiaoyan, Jiuqian lebih memilih menghilang dan mempertaruhkan nyawanya? Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu menatap Ye Beijing dengan serius. Tentu saja tidak. Ye Beijing berkata dengan bangga. Apakah kau punya cara supaya kita tidak dipermainkan oleh Zhang Mixi? Tanya Xiaoyan. Ini rahasiaku, tapi siapa yang menyuruhku menyukaimu? Lupakan saja, aku akan memberitahumu. Ye Beijing menyipitkan matanya indah dan berpura-pura misterius. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, merasa bahwa Ye Beijing tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Jika kamu mengikuti metode yang kusampaikan, kamu pasti tidak akan bisa tertipu. Zhang Mixi membutuhkan medium untuk bermain, bisa berupa benda, orang, atau kejadian. Dan yang perlu kamu lakukan adalah mengabaikannya apapun yang terjadi. Itu hanya sesuatu yang terjadi, dan tidak masalah jika orang tersebut masih hidup. Kalau kau tidak peduli dengannya, maka itu akan menjadi tidak ada artinya. Pikirkan baik-baik, entah itu ejekan, provokasi, dan penyamaran. Itu adalah hanya untuk mempermainkanmu dan membuatmu marah. Asalkan kamu tidak marah dan mengabaikannya, maka masalah itu akan mudah diselesaikan. Ye Beijing merentangkan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, dia sepertinya merasa bahwa IQ-nya bahkan melampaui sang ratu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.